Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut, dan barang siapa yang kufuri nikmatku, kata Allah, maka ketahuilah azabku sangat. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, seperti yang telah sama-sama kita ketahui, ayat ini adalah ayat yang menganjurkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dengan ganjaran akan Allah tambah nikmatnya. Ayat ini merupakan ayat dari salah satu surah, yakni surah Ibrahim ayat ke-7. Allah berfirman, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mengazab kita dengan memutus nikmat tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Hari ini bayangkan saja betapa lama nikmat oksigen yang kita gunakan, tanpa sedetik pun kita syukuri. Gratis Allah berikan. Coba kalikan saja dengan tabung oksigen. Kalau kita mau membeli oksigen tersebut, betapa mahalnya, betapa banyaknya uang yang kita keluarkan kalau seandainya itu membayar. Ini merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yang dipenuhi dengan cahaya Islam. Dengan perjuangan beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, kerusakan moral dan akhlak, yang dimana saat itu kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, anak-anak dikubur, perempuan tidak ada harganya, laki-laki bisa saja nikahi wanita 9, selebihnya banyak tanpa ada aturan, sering dipukul, sering diazab, para budak tidak ada harganya. Sehingga datanglah Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam, memperjuangkan itu semua, dan saat ini kita merasakan bagaimana keindahan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan syafaat kita di yaumil akhir kelak, dan menjadikan syafaat kita di dunia ini juga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan sekalian, pada segmen kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Asas fi Al-Tafasir yang dikarang oleh Said Hawa, yang wafat pada tahun 1409 Hijriah atau 1989 Masehi. Ini 1949 Masehi yang lalu wafat. Kitab Al-Asas lahir dari semangat pembaharuan atau disebut tajdid dan gerakan Islam kontemporer. Nah, jadi Said Hawa sebenarnya membangun atau menulis kitab tafsir ini untuk
memberikan semangat baru pembaruan gerakan Islam kontemporer. Kenapa? Pada saat itu umat Islam masih lemah untuk bangkit dari keterpurukan, ketertinggalan kemajuan teknologi yang didominasi oleh Barat. Jadi hadirnya tafsir ini sebagai api yang menyalakan semangat-semangat umat Islam, semangat pembaharuan dan gerakan Islam kontemporer. Kemudian Said Hawa menulis tafsir ini untuk membangun pemahaman Al-Quran yang hidup, ideologis, dan aplikatif dalam realitas sosial. Nah, terlihat jelas bagaimana perjuangan dari Said Hawa ini menulis tafsir untuk membangun pemahaman Al-Quran yang hidup, ideologis, dan aplikatif dalam konteks realitas sosial. Memang saat itu realitas sosial umat Islam jauh tertinggal, sehingga perlu adanya suatu macam gerakan penulisan yang berlandaskan Al-Quran agar umat Islam tidak kehilangan jati dirinya. Kemudian yang memperkuat lagi ideologi umat Islam, menghidupkan Al-Quran di tubuh umat Islam, aplikatif dalam realitas sosial. Kitab Al-Asas fi Al-Tafsir karya Said Hawa ini menggunakan metode tafsirnya tahlili dengan pendekatan tarbawi haraki. Corak tafsirnya sangat kental dengan pendidikan spiritual dan individu. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa memang Said Hawa ini memberikan satu vitamin baru dalam tubuh umat Islam untuk merubah umat Islam itu baik secara individunya, pendidikan spiritual, dan individu. Artinya segala masyarakat dan umat Islam per individu waktu itu ingin dirubah melalui pendidikan dari Al-Quran itu sendiri. Dan itu memang kebanyakan atau bisa dibilang didominasi dengan pengetahuan pendidikan tarbawi untuk umat sebagai umat Islam itu sendiri, untuk sebagai individu umat Islam itu sendiri. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Said Hawa untuk memberikan suatu sentruman semangat baru dalam pembaharuan tajdid dan gerakan Islam kontemporer yang tertinggal saat itu. Jadi seperti itulah perjuangan Said Hawa. Barangkali telah dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.